Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang penerapan KIGIS. Berikut adalah anggota-anggota kelompok dari kelompok 10, yaitu Devi Kurnia, Namira Aulia, Sakira Fayus Putri, Aaron Noah Kalalo, dan saya sendiri yaitu Bagasya Kesetiotomo Donan Rakib. Mengenal QGIS. QGIS atau Quantum GIS adalah sebuah perangkat lunak open source yang digunakan untuk memvisualisasikan, memproses, dan menganalisis data geospasial. Dengan QGIS, pengguna dapat mengimport berbagai format data geospasial seperti subfile, file raster, dan basis data spasial, dan melakukan berbagai tugas analisis data seperti pemrosesan citra, pengolahan data titik, garis, dan poligon, analisis jaringan, pemodelan data, dan visualisasi 3D dan sebagainya. Fungsi dari penggunaan QGIS. Yang pertama, pemetaan. QGIS memungkinkan pengguna untuk membuat peta digital yang dapat menampilkan informasi geospasial dalam bentuk grafis. Yang kedua, analisis spasial. QGIS memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis spasial pada data geospasial. Yang ketiga, integrasi data. Dapat melakukan citra satelit, data DEM yaitu Digital Elevation Model, data vektor yaitu titik, garis, dan poligon, dan data yang berbasis spasial. Yang keempat, pengolahan data. Dapat melakukan penggabungan data, penyederhanaan data, pengeditan data, dan pemrosesan citra. Berikut adalah contoh penerapan QGIS. Pembuatan web map. QGIS dapat digunakan untuk membuat web map dengan memanfaatkan plugin seperti QGIS The Web. Plugin ini memungkinkan pengguna untuk membuat peta interaktif berbasis web dengan berbagai format seperti leaflet, open layers, dan sebagainya. Klasifikasi citra. QGIS dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi citra dengan menggunakan algoritma klasifikasi seperti SFM, random forest, maximum likelihood, dan sebagainya. Klasifikasi citra ini berguna dalam berbagai aplikasi seperti pengawasan hutan, pengawasan lingkungan, dan sebagainya. Analisis jaringan. QGIS dapat digunakan untuk melakukan analisis jaringan seperti pencarian jarak terpendek, analisis rute, dan sebagainya. Analisis jaringan ini berguna dalam aplikasi transportasi, misalnya untuk menentukan rute terpendek dari titik A ke titik B. Baik, jadi ini adalah penerapan QGIS-nya. Kita memilih pembuatan peta untuk penerapannya. Mula-mula kita perlu mendownload data vektor dari internet untuk membuat petanya. Mula-mula kita harus menambahkan data vektor tersebut dengan Open Data Source Manager. Kita klik, kita memilih peta dari Geologi Banten. Untuk tipe data sendiri itu adalah SHP. Terus kemudian kita add. Setelahnya akan muncul data vektor seperti ini. Setelah itu kita dapat membuat database itu sendiri dengan menambahkan shapefile layer. Nah, kita bisa menambahkan file name-nya dan menyimpannya di sebuah tempat. Kalau saya sendiri di sini pembagian wilayah Banten, tugas kelompok, kita save. Setelah itu geometry type, kita pilih polygon, kemudian kita tambahkan database yang kita inginkan, misalkan nama daerah, bisa type-nya string, bisa kita tambahkan, add to field list, kemudian luas daerah, kita pilih tipe datanya desimal, kita add to field list, kemudian kita karena ini sudah saya lakukan, kita bisa langsung cancel saja atau disilang saja. Nah, selanjutnya kita bisa langsung menggambar peta sesuai dengan pembagian wilayahnya. Kita menggunakan toggle editing dan kita memilih add polygon feature. Kita dapat mengikuti garis petanya seperti pada gambar, seperti pada video. Oke, kita ikuti. Setelah begitu kita berikan contoh salah satunya, misalkan seperti ini. Kita tambahkan, kita klik kanan,
Nah, kita bisa menambahkan ID, nama daerah, dan luas daerah. Misalkan ID 07. Nah, nama daerah kita isi 0 saja, oke. Nah, akan menambahkan data seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat atribut tabel dari data yang sudah kita buat, dari peta yang sudah kita buat. Nah, datanya seperti itu. Misalkan ID 1 Kota Cilegon dengan luas daerah 162,5 km dan seterusnya. Baik, kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.